Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Rahayu, NIM 857493694. Saya mahasiswa dari UPBJJ UT Bandung. Hari ini saya akan melakukan praktikum pencernaan makanan dengan judul struktur sistem pencernaan. Adapun tujuan praktikumnya yaitu dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu gambar sistem pencernaan seperti ini dan juga alat tulis. Setiap kali manusia makan, sesungguhnya terjadi sebuah rangkaian proses biologis yang sangat kompleks di dalam tubuh. Proses ini disebut pencernaan makanan, yaitu rangkaian perubahan fisik dan kimiawi yang mengubah makanan menjadi zat-zat sederhana agar dapat diserap dan dimanfaatkan oleh sel-sel tubuh. Perjalanan makanan dimulai dari mulut yang berperan sebagai pintu pertama sistem pencernaan. Di dalam mulut, makanan dihancurkan secara mekanis oleh gigi melalui proses pengunyahan, sehingga ukurannya menjadi lebih kecil. Proses ini dibantu oleh lidah yang berfungsi mengaduk dan mencampur makanan dengan air liur. Air liur yang dihasilkan oleh kelenjar ludah mengandung enzim amilase atau ptyalin yang mulai memecah karbohidrat kompleks seperti pati menjadi gula sederhana bernama maltosa. Makanan yang telah halus dan bercampur air liur kemudian membentuk bolus yang selanjutnya ditelan menuju kerongkongan. Dari kerongkongan atau esofagus, bolus bergerak menuju lambung dengan bantuan gerakan peristaltik, yaitu kontraksi otot-otot dinding kerongkongan yang mendorong makanan ke bawah. Setelah melewati katup esofagus bawah, makanan memasuki lambung. Di lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Dinding lambung menghasilkan getah lambung yang mengandung asam klorida atau HCl dan enzim pepsin. Asam lambung berfungsi untuk membunuh mikroorganisme yang mungkin masuk bersama makanan serta mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin yang memecah protein menjadi peptida-peptida sederhana. Selain itu, otot lambung berkontraksi secara ritmis untuk mengaduk makanan hingga menjadi massa setengah cair yang disebut chymus. Setelah beberapa jam berada di lambung, chymus perlahan-lahan dialirkan ke usus halus melalui sphincter pylorus. Di bagian awal usus halus, yaitu duodenum atau usus 12 jari, chymus bercampur dengan dua cairan penting, yaitu getah empedu dari hati dan getah pankreas dari pankreas. Getah empedu berfungsi mengemulsikan lemak, yaitu memecah lemak besar menjadi butiran kecil agar mudah dicerna. Sedangkan getah pankreas mengandung beberapa enzim penting seperti amilase pankreas, yaitu untuk memecah karbohidrat, lipase pankreas untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, serta tripsin dan kimotripsin, yaitu untuk memecah protein menjadi asam amino. Proses pencernaan dilanjutkan di bagian tengah dan akhir usus halus, yaitu jejunum dan ileum. Di sini, dinding usus juga mengeluarkan getah usus yang mengandung berbagai enzim tambahan untuk menyelesaikan proses pencernaan. Hasil akhirnya berupa glukosa, asam amino, asam lemak, dan gliserol. Zat-zat gizi ini kemudian diserap melalui dinding usus oleh struktur khusus bernama vili dan mikrofili yang memperluas permukaan penyerapan. Nutrisi yang diserap akan dialirkan oleh darah dan getah bening ke seluruh tubuh untuk digunakan sebagai sumber energi, bahan pembangun, dan pengatur metabolisme. Sisa makanan yang tidak dapat dicerna bergerak menuju usus besar atau kolon. Di sini, tubuh masih melakukan penyerapan air dan mineral agar tidak terbuang sia-sia. Selain itu, bakteri baik di dalam usus besar membantu memfermentasi sisa makanan dan menghasilkan vitamin K serta beberapa gas. Sisa padatan yang terbentuk disebut feses.
Feses kemudian disimpan sementara di rektum dan akhirnya dikeluarkan melalui anus pada proses yang disebut defekasi. Dengan demikian, perjalanan makanan di dalam tubuh manusia berakhir setelah sebelumnya mengalami serangkaian proses pencernaan, penyerapan, dan pengeluaran sisa. Jadi, kesimpulannya yaitu secara keseluruhan proses pencernaan pada manusia melibatkan koordinasi berbagai organ, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hingga anus. Setiap organ memiliki fungsi spesifik, tetapi semuanya bekerja secara terpadu untuk mengubah makanan menjadi zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Proses ini menunjukkan betapa luar biasanya sistem tubuh manusia dalam memelihara kehidupan. Demikian presentasi tentang sistem pencernaan makanan pada manusia yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.